Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Bu, memberi salam hukumnya sunnah bego. Udah kenceng salah. Pak, pengajian yang rame bapak pak ibu. Yang kompak bapak pak ibu. Yang seragamnya banyak bapak pak ibu. Yang tasnya gede-gede bapak pak ibu. Barusan saya lewatin kaum bapak, atuh nggak ada yang bawa tas. Ibu-ibu ngaji di mana aja rajin bawa tas. Alhamdulillah habis baca doa bangun jeruk hilang. Aqua dimasukin ke tas juga, dia lupa aquanya bocor. Sampai rumah tasnya banjir. Bukan ibu-ibu sini ya bu. Ibu-ibu sono pindahan sini. Ternyata ada beberapa orang yang tidak wajib jawab salat. Tidak berdosa nggak jawab salat. Mau tahu nggak bu? Jangan tersinggung ya bu. Satu orang mati. Orang mati mungkin nggak sembahyang lagi bu. Puasa. Kenapa? In qata'a amaluh. Amalnya udah termasuk orang mati nggak mungkin lagi menjawab. Berarti barusan saya ngucapin salam ada yang nggak jawab, berarti dia orang. Pelan-pelan dong. Ada yang kedua, Pak masih hidup Pak. Ada yang kedua yang nggak wajib jawab salam. Mau tahu nggak Pak? Jangan tersinggung ya Pak ya. Orang gila. Orang gila nggak mungkin sholat lagi, betul? Nggak mungkin puasa lagi, betul? Termasuk nggak mungkin lagi menjawab Berarti juga barusan saya ngucapin salam ada yang nggak jawab, berarti dia orang. Saya ulang salamnya boleh? Doain ya bu. Doain ya Pak. Mudah-mudahan yang mati hidup lagi. Mudah-mudahan yang gila waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alladzi arsala rasulahu rahmatan wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa asgiliz zalimina biz zalimin. Amin dong. Nyender sih. Melonjor pules. Yang belakang nyautin, yang penting ngaji. Bu, orang ngaji walaupun melonjor, nyender, tidur, pules, tetap dapat pahala. Tapi pahalanya dibagi dua sama tembok. Wa akhrijna min bainihim salimin. Amin. Wa ala alihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin
wa ashabihil gharil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya rabbal amma ba'du. Qala Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amin dong. Capek ceramahnya amin dikomandoin melulu. Terpulang secatat di agenda ceramah yang paling capek di masjid apa ini? Nursadah Cipondo. Dalam kurung amin diajarin melulu. Amin ya rabbal. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Teramat sangat kita muliakan segenap para alimil ulama, para habaib, para asatidzah, para hujjat. Insyaallah yang hadir saya doakan calon haji semuanya. Mau pergi haji? Sudah punya duit? Jangan ngomong. Mau cepat pergi haji? Perbanyak sembahyang duha. Bu, jawab bu, duha pagi siang sampai malam bu. Habis main doa angkat tangan deh. Ya Allah, kalau duit saya masih di bumi, tolong di. Kalau di langit, kalau jauh, kalau dikit, apal duit maya. Udah Ustadz belum berangkat juga, tambahin surat Waqiah. Idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha. Apa nggak Pak? Belum berangkat juga Pak Ustadz, tambahin surat Rumah. Habis baca lu gadein. Berangkat nggak Pak? Makanya tiap tahun jemaah haji yang paling banyak negara mana? Amin dong. Apa tandanya? Satu, orangnya baik-baik. Nggak boleh ngeliat pengemis kasih serayal 2 rayal. Nih emak-emak nih kalau berangkat umroh, berangkat haji, royalnya luar biasa. Belanja nggak nawar lagi, main bayar aja. Hebat ya Pak. Orang nggak ngerti. Pas nawar belagu main angkat barang aja. Ya Syekh, kata yang dagang khamsa rialat, ibu nawar salah sarokaatin. Itu maghrib bego. Nggak sekalian rokaat ini. Yang ketiga, orangnya sopan san. Lewatin orang pasti bongkokin badan, ucapannya permi. Disono Pak, songong-songong. Lengkahin aja, lompatin aja. Pengalaman saya bu, sembahyang johor depan Ka'bah kan tengah hari bolong, lagi sujud begitu bangun gelap, nggak taunya masuk ke gamis orang Arab. Untung pakai celana lihat, kalau kagak nyundul lato-lato. Insya Allah jamaah masjid apa nih? Nurus. Tahun depan berangkat haji semuanya. Masjidnya gembok 40 hari. Nggak ada orang atu-atu aja. Kalau ibu mah hebat nih Pak dengerin nih Bu. Panggilan haji betul bu. Nih satu lagi nih, lu pasti nggak bisa. Di tengah padang Arafah bengong doang lu.
Makanya pengajian yang ramai kaum ibu wajar, Pak. Ya Bu, ya Bu. Malam di langit ada bintang, ada bulan. Nggak ada bintang dan paklan. Di tangan kelingking, jari manis, telunjuk, ibu jari. Nggak ada bapak jari. 22 Desember hari, nggak ada hari bapak. 21 April peringatan ibu, nggak ada peringatan Bapak Kartono. Bu, dunia ini perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan bukan suami yang soleh, tapi istri yang tapi Pak, ternyata isi neraka kebanyakan isinya kaum lu bego. Bapak mah dikit di neraka, Pak. Yang banyak di surga tuh kaum bapak. Kok bisa gitu Ustadz? Karena kaum bapak udah diseksa sama bini di seluruh dunia. Udah capek, Pak, dimaki-maki bini, dicemberutin bini, dipantatin bini. Bangkit di hari kiamat, surga kebanyakan kaum bapak. Makanya ada bapak punya bini bawel banget, kesel Bu. Itu bini didorong ke sumur. Begitu bilakinya jalan nggak tega juga. Dia bantuin bininya biar naik ke atas lagi. Yang naik malah jin. Kata suaminya, istri saya mana kok yang naik jin? Si jin ngomong, saya baru 1 jam Pak di dalam udah nggak betah. Kenapa jin? Ada perempuan bawel banget dalam itu. Tapi so di sini mah istri soleha semua ya. Kelihatan mukanya bercahaya. Di bawah lampu. Begitu banyak guru-guru yang hadir ya Bu. Yang mohon maaf andaikan tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi kita doakan bersama mudah-mudahan segenap guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rizkinya, Allah kuatkan iman Islamnya, terus nantiasa istiqamah membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadir tengah-tengah itu segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI ataupun Polri-nya. Dalam hal ini Bapak Lurah atau yang mewakilinya, Bapak Bimas, Bapak-bapak RT dan juga RW, pengurus Masjid Nur Saadah beserta segenap kepengurusannya, dan yang sama kita banggakan segenap panitia pelaksana peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad, yang saya yakin panitia telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, pikiran, dan tidak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan demi untuk acara peringatan maulid pada malam hari ini. Yuk lagi-lagi sama kita doakan mudah-mudahan segenap panitia dan para donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ada paman Nabi Pak, namanya Abu Lahab. Siapa Bu? Terkenal dalam Quran, tabbat yada, tabbat yada. Tapi dalam kitab I'anatut Talibin disebutkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin
siksa kuburnya diringankan. Kenapa demikian? Waktu Nabi mau dilahirkan, dia utus pembantunya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah untuk berkunjung ke rumahnya Sayyidah Aminah untuk menyaksikan lahirnya Nabi kita Muhammad. Begitu Suwaibah keluar, dia lihat cahaya yang luar biasa yang diabadikan oleh Imam Ja'far dalam kitab Barzanjinya. Anta samsun, anta nurun, anta iksirun, anta mis suduri Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam salawat. Ama Suwaibah dicari dari mana sumbernya cahaya itu. Ternyata cahaya itu keluar di rumahnya Sayyidah Aminah yang di dalamnya lahir Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Ibu, Nabi lahir dalam keadaan sujud. Ada orang Cipondoh lahir anaknya sujud, nyungsang. Pak, amit-amit deh. Ibu-ibu aja dah. Bu, Nabi lahir matanya bersih seperti mutiara tanpa kotoran. Anak ibu lahir beleka, rame-rame nyari kembang teleng, ditetesin bukan habis di kotoran, makin banyak beleknya. Nabi lahir ari-arinya sudah putus dengan sendirinya. Nabi lahir Sayyidah Aminah tidak mengalami darah nifas setetes pun. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Kalau ibu-ibu lahiran nifasnya bu berapa hari bu? Nyeksa laki lu. Sayyidah Aminah tidak. Akhirnya Suwaibatul Aslamiyah pulang, dikabarkan kepada Abu Lahab, ya Aba Lahbin, ada apa Suwaibah? Keponakanmu lahir. Laki perempuan? Laki-laki. Hebat, kata Abu Lahab. Tidak sehebat itu lagi, kata Suwaibah. Kenapa? Lahirnya sujud, matanya seperti mutiara, ari-arinya putus sendiri. Bahkan Sayyidah Aminah ada iparmu lahir tanpa darah nifas setetes pun. Abu Lahab giranglah. Apa kata Abu Lahab? Wahai segenap pengawal-pengawalku, potong onta, potong kambing, kasih makan orang satu Mekah, karena kegembiraanku lahirnya keponakanku Nabi kita Muhammad. Ini wasilah Abu Lahab gembira, bikin makanan. Setiap datang hari Senin, siksa kuburnya diringankan oleh Allah. Kalau Abu Lahab yang kafir saja, yang benci sama Nabi, gak suka sama Nabi, menganiaya Nabi, bahkan hendak membunuh Nabi, tapi Nabi lahir dia gembira, dia bikin makanan. Tiap Senin siksa kuburnya diringankan. Apalagi jamaah Masjid Nurus Sa'adah yang setiap tahun memperingati mau. Yang ngasih uang ada nggak? Yang ngasih makanan ada nggak? Yang ngasih minuman? Yang ngasih buah-buahan? Saya yakin jamaah Nurus Sa'adah
bangkit di hari kiamat, masuk surga semuanya. Itu juga yang ngebantu. Yang kagak mah enggak. Ada nggak yang koretmu? Yang pelit ada nggak? Coba ngacung. Kadang-kadang dompet mah dikeluarin, duit mah milih-milih. Pengen keluar yang merah, yang hijau ngomong. Kata yang biru nggak mungkin lu merah yang keluar. Emang kenapa? Udah mau paketan sebulan. Yang biru mau keluar, yang hijau ngomong. Kata yang hijau nggak mungkin lu biru yang keluar. Kenapa? Lu mah Samsu 2 bungkus. Yang hijau mau keluar, yang ungu ngomong. Kata yang ungu nggak mungkin lu hijau yang keluar. Kenapa emangnya? Itu mah beras 2 liter. Yang ungu mau keluar, yang coklat ngomong. Kata yang coklat nggak mungkin lu ungu yang keluar. Kenapa? Itu mah jajar anak-anak lu. Yang coklat mau keluar, ya dah gue tahu deh. Pak, ungu kagak, coklat kagak, yang keluar bu, najis gue. Udah abu-abu 2000 lecek tuh duit buat ngebantu maulid, mau dapat syafaat Nabi, ngasih bantuan noceng. Syafaat yang bagaimana? Ibu, ibu. Tapi insyaallah nih yang hadir ngasihnya gede semuanya. Seperti selenggara seperti ini. Mudah-mudahan di hari kiamat kita masuk surga semuanya. Berikut sendal-sendalnya. Amin ya rabbal. Insya. Jadi besok-besok ada peringatan maulid, jangan segan-segan ngasih ya bu ya. Abu Lahab yang notabene-nya orang kafir gembira dengan lahirnya Nabi, tiap Senin diringankan siksa kuburnya. Apalagi kita yang beragama Islam, beriman kepada Allah, cinta dengan Nabi kita Muhammad, kita bantu peringatan maulid, insya Allah bangkit dari kiamat, masuk surga bersama-sama Nabi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Akhirnya penghormatan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang datang dari jarak yang dekat apalagi yang jauh, insyaallah semuanya sama. Langkah kakinya, ayunan tangannya, waktu yang sudah kita luangkan hadir ke majlis yang mulia ini, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puja puji dan rasa syukur hanyalah milik salawat dan salam. Yuk sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad, yang semoga pula salawatullah wassalamu tercurah atas keluarga sahabat. Kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita semua yang hadir diakui sebagai umatnya. Kelak kita mendapatkan syafaatnya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sallallahu. Keluarkan suaranya. Sallallahu salam Muhammad. Anta samsun, anta nurun, anta iksir, anta misbahus ya habib
habibi ya arusa ya muayyad ya imam semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi Sallu ala Nabi Muhammad. Tema yang ada di belakang saya, Bu, cukup aktual dan faktual. Bagaimana dengan peringatan Maulid? Kita suri toladani akan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Pak, lagi musim dekadensi moral, Pak. Bu, lagi krisis akhlak, Pak. Lagi darurat budi pekerti. Betul, Bu? Dari mulai rumah tangga, anak sampai orang tua, dari mulai masyarakat sampai kepada pejabat, bahkan dari manusia biasa sampai yang namanya penguasa, sekarang lagi mengalami dekadensi moral, lagi mengalami krisis akhlak, bahkan lagi darurat budi pekerti. Yang anak-anak lagi dirusak dengan game online, tiap hari megangin setan gepeng. Apa itu, Bu? Alhamdulillah kalau tahu deh. Kalau udah main handphone, Bu, dipanggil, kalau belum ditimpuk belum nengok. Betul nggak, Pak? Gara-gara handphone lupa ngaji, gara-gara handphone lupa belajar, gara-gara handphone lupa sekolah, gara-gara handphone lupa segala-galanya. Manggil bapak sekarang bokap, manggil emak, yang parah mantu manggil mertua mertoku. Saya ngajar naik motor, Bu, digoncengin murid masuk gang kecil, anak-anak kayak gini lari-larian ketemu ustadznya. Saya pikir malu ketemu sama ustadznya. Begitu rumahnya saya lewatin, saya dengar emaknya ngomel, kenapa lari-larian? Tuh anak jawab, suhu lewat. Gue dianggap guru karate. Bu, suruh pada ngaji anaknya, Bu. Insya ngaji nggak anaknya? Jangan lupa bayaran. Ngaji mau gratis melulu, ustadz mesti ikhlas, ustadz mesti ikhlas. Ibu ke sekolahan ngambil rapot diambil, gurunya kasih duit. Padahal di kuburan nggak ditanya matematika, nggak ditanya IPA, nggak tanya IPS, nggak tanya bahasa Inggris, yang ditanya man Rabb wa man nabi. Di SD nggak ada jawabannya, jawabannya ada di majlis taklim. Apalagi mau puasa pada berhenti ini anak, emaknya yang nyuruh. Kenapa sih mak mau puasa berhenti? Ntar ustadz tuh minta sirup. Setahun sekali ngasih guru, Bu. Anak bisa sholat, yang ngajar us. Bisa baca Quran, yang ngajar us.
Bisa ibadah yang ngajar bisa taat sama orang tua yang ngajar. Mau puasa tanyain kapan penutupan, besok malam mak. Ya udah mak belanja deh, beli tentengan tuh bu, isiin tuh gula, sirup, kopi, susu. Malam penutupan pada bawa tentengan tuh anak buat ustadznya. Muridnya 100 orang kan lumayan. Habis lebaran ustadznya buka warung. Pak setuju nggak pak? Pak setuju nggak pak? Bu, ilmu dunia akhirat dari kecil sudah dewasa berguna. Kemana pergi kemana-mana itu kelayaban bego. Kemana pergi? Gue kira apal. Anak-anak ngaji nggak? Anak-anak ngaji nggak? Yang kencang ngaji nggak? Yang kencang ngaji nggak? Bapaknya? Berarti banyak bapak-bapak calo nih. Anak suruh ngaji, bapaknya kagak ngaji. Ibunya ngaji nggak bu? Bohong, awas loh. Masjid dekat nih pak, ramein pengajiannya. Ngaku doang tetangga masjid, sumur umur nggak pernah ke masjid, mati digotong ke masjid, bangke. Sholat ya pak, sholat ya pak, sampai tua jangan nungguin mati. Kalau udah mati pak, sholatnya songong depan imam, lonjor lagi. Ibu sholatnya, kalau sholat pasti nutup jangan nungguin mati ya bu. Kalau udah mati bu, tutupan auratnya serem, dibungkus, diikat, cis kayak lontong. Apa namanya? Pocong. Ibu tuh kuntil anaknya, setan bukan, tapi kuntil anak walaupun setan sopan, pakai gamis. Gue gedek nenek-nenek pakai legging, udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, masya Allah bodinya masa kini. Tuh anak muda pas lewatin kaget, ya Allah kenapa? Mukanya masa lalu. Tuh nenek pas pulang dibuka leggingnya, alhamdulillah bu, kulit ikut. Anak-anak ngaji ya, anak-anak ngaji ya, insya. Yang kedua, anak-anak muda kita dirusak oleh judi online. Selot-selot, nggak ada orang kaya karena judi, nggak ada orang seneng karena judi, tapi banyak orang melarat gara-gara judi. Betul bu? Sudah berapa banyak yang gantung diri gara-gara judi? Belum lama di Ciledug bu, gantung diri di teras. Di Bandung gantung diri gara-gara judi. Tahu nih di sini kapan? Jangan ya bu, anak muda, suami yang sejati, anak muda yang sejati, keluar di waktu pagi, banting tulang, peres keringat, cari rezeki yang halal buat anak dan bini. Setuju bu? Bukan yang di kamar mainin jempol. Belum lagi yang tua-tua dirusak dengan pinjaman online. Pinjaman online kagak ada, dirusak sama bangke. Iya gue tahu. Di sini ada nggak? Jawab, di sini ada nggak?
Betul. Haram nggak? Jawab, haram nggak? Siapa orang melakukan pinjam uang dengan riba? Dengerin, nggak usah baca kitab yang tinggi-tinggi. Saya baca kitab yang paling ringan, namanya kitab Tambihul Ghafilin, berbahasa Arab Melayu. Apa itu dosanya? Orang yang makan uang riba. Kalau yang minjemin, yang minjem sama-sama dosanya sama, berzinah dengan bapak kandungnya sendiri. Kalau yang minjemin laki-laki, yang minjem laki-laki menggunakan sistem riba, dosanya sama, berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Belum titik, masih koma, berzinahnya di dalam Masjidil Haram. Kenapa diam? Pinjam semua, jangan-jangan. Ada anak muda bu ke rumah saya, Pak Ustadz minta jalan keluar dong. Buat apa? Saya bilang, saya mau dagang. Terus, tapi saya nggak punya modal. Ngapain kemari? Minta saran. Kamu punya barang apa? Saya punya motor Pak Ustadz. Jual motornya, gunakan buat modal dagang. Halal nggak? Jawab, halal nggak? Betul? Karena dagang modalnya halal. Jawabnya kencang. Kira-kira berkah tidak? Berkah tidak? Insya Allah lama-lama motornya kebeli lagi. Ya Ustadz, paling kebeli juga motor bekas. Saya kasih jawaban, mendingan motor bekas 1 juta kenangan daripada motor baru 1 juta sebulan. Paham bu? Paham pak? Jadi kerusakan akhlak semakin luar biasa. Dari anak-anak, remaja sampai ke orang tua. Tujuannya tidak lain, ibadul muslimin min islamihim, menjauhkan orang Islam dari ajaran Islam. Orang Islam sekarang bu, lebih ingat akikah anaknya apa ulang tahun anaknya? Padahal mana pak yang syariat, akikah apa ulang tahun? Tapi pada prakteknya akikah dilupain, ulang tahun digede-gedein. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Indahnya akikah anak laki-laki potong kambing berapa ekor? Perempuan malamnya tasmiyah, gunting rambut, asroko, baca maulid, didoain berkah tuh anak dunia akhirat. Ulang tahun dibegoin kita sama orang. Umur makin pendek, nyanyinya panjang umur melulu. Lilin mau ditiup pakai dinyalain. Bego. Betul? Jawab, betul? Hai anak muda, hai anak muda, 1 Januari 1 Muharram ramian mana? Brengsek lagi aja. Padahal tahun baru Islam 1 Muharram, bukan 1 Januari. Indahnya 1 Muharram disambut dengan doa akhir, disambut dengan doa awal. Besoknya kita puasa sampai Asyura. Lagi puasa kita bertasbih, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man, sambil nyantunin anak-anak ya. Berkah nggak bu? 1 Januari maksiat melulu. Kadang-kadang menimbulkan kecemburuan sosial. Yang duitnya banyak kan rame-rame bakar ayam, yang duitnya sedikit rame-rame bakar ikan, yang tambah sedikit lagi rame-rame bakar jagung. Kesian yang bokeh, nabun, apa aja dibakar-bakarin, yang penting basep. Remaja putri,
Remaja putri, Islam udah bagus, rahmatan. Kenapa diganti Valentine? Valentine bukan budaya Islam. Valentine budaya orang lain. Betul tidak? Ngasih coklat setahun sekali. Mending coklatnya Silver Queen, coklat payung. Hadiah kuaci yang goceng. Semua pengaruh handphone, betul tidak? Bahkan Bu, gara-gara handphone istri durhaka dengan suami. Betul Pak? Nih Bu, dengerin Bu. Bu, Siti Fatimah pernah memperlihatkan telapak tangannya kepada Nabi kita Muhammad. Wahai ayahku, ada apa? Tanganku kasar. Kenapa kasar wahai Fatimah? Karena aku banyak nyuci buat suamiku. Karena aku banyak masak buat suamiku. Kata Nabi, wahai Fatimah, tanganmu yang kasar calon tangan bidadari surga. Ibu jangan amin dulu, tangan ibu halus. Kalau Siti Fatimah tangannya, ibu tangannya, kenapa halus? Nggak pernah nyuci karena ada mesin cuci. Mesin cuci kagak ada, ke laundry. Betul nggak Pak? Ibu nggak masak sekarang, tinggal masuk ke kamar, pencet GoFood. Mau udang, datang udang. Mau cumi, datang cumi. Nggak pernah masak buat suami. Ke pasar biasanya minta antar sama suami. Sekarang tidak lagi, tinggal masuk kamar, pencet Shopee, pencet Lazada, pencet TikTok. Tinggal di rumah kita rame Pak, pagi, siang, malam, paket. Jawab, betul tidak? Gedeknya lagi pas paket datang bini kagak ada. Mau nasi ode lagi. Bu, celana ibu rupa-rupa, baju ibu, jilbab ibu, udah 5 bulan lakinya paru-paru. Betul Pak? Pak, betul Pak? Handphone ngerusak segala-galanya. Ayo jaga anak-anak kita, jaga remaja kita, jaga remaji kita dari alat yang gak seberapa tapi merusak moral dan akhlak anak-anak kita. Setuju? Saya lihat jam dulu ya Bu. Saya jam 12:30 ditunggu di Matraman. Masih ada acara satu lagi. Doain dong biar sehat ya. Di sini dapat, sono juga dapat. Kan lumayan. Amin dong. Ini panitia bawel nih Bu. Gua di WA-in melulu. Datang nggak Pak Kiai? Datang nggak Pak Kiai? Datang lah. Gua diundang masa gua nggak datang. Rupanya panitia trauma, pernah ngundang mau balik, udah kasih uang muka nggak datang. Ya Bu ya, ya Bu ya. Saya bukan tipe mau balik kayak gitu Bu. Guru saya Ki Haji Syukran Ma'mud, guru saya almarhum Ki Haji Abdullah Syafi'i, yang mengajarkan santri-santrinya untuk mengedepankan keikhlasan. Dakwah bukan kerjaan, dakwah merupakan panggilan, mengajak orang untuk berbuat baik. Insya mau ngasih uang muka lagi. Lu kira beli tanah? Nggak usah, bawa pulang. Sekedar Pak Ustadz, bawa pulang. Ntar habis ceramah satuin. Ya bukan Bu, dikasih uang muka saya nggak datang, dosa nggak Bu?
Jawab, dosa nggak bu? Udah nggak datang, uang muka orang nggak dipulangin. Brengsek banget orang. Kita mah nggak mau kayak gitu ya Pak ya. Ya Pak ya. Insya, yang penting doain biar sehat, panjang umur. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ngundang lagi. Saya siap datang, yang penting panitia tahu diri. Insya. Kuping ada berapa? Kanan dan ada istilah masuk kuping kanan. Tapi catat, mata juga ada berapa? Kanan dan, tapi nggak ada istilah masuk mata kanan, keluar mata kiri. Picak itu namanya. Apa Ustaz maksud tuh kias? Anak-anak remaja, Bu, lebih bagus dicontohin ketimbang cuman dibilang. Anak sekarang Bu dibilangin doang nggak mempan. Ayo wudu sono, nyuruh doang ibu. Insya Allah Bu cuci muka. Ibunya ngomel, udah wudu belum? Oh marahan dia, nggak ngelihat nih muka basah. Basah lu cuci muka lu. Betul nggak Pak? Sholat disuruh doa, kain dilemparin, dilit di leher. Sampai di masjid nggak sholat, itu kain dikual-kual buat menjelak petak. Pulang ke rumah ditanya sama emaknya, marahan dia. Udah sembayang belum? Nggak ngeliat nih, kain lecek. Lecek lu kual-kual. Iya Bu. Yang betul gimana Pak Ustadz? Pak, wudu tungkulin, liatin. Bu, wudu liatin. Pak, ajak ke masjid, sembayang di sebelah bapaknya. Jangan jadi orang tua calo, nyuruh doang ngerjain kagak. Calo kan begitu Bu ya. Di bis tuh, Cipondo, Cipondo, Cipondo. Orang menaik ke Cipondo, lu diem aja di situ. Anak suruh sholat, orang tua kagak. Anak suruh ngaji, orang tua kagak. Itu namanya orang tua apa? Iya calo, gue tahu. Suruh ngaji, contohin. Ibu pengen nggak anaknya baca Quran? Baca Quran depan anak. Mula-mula ngeliatin, lama-lama ngikut. Emaknya baca Quran depan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya bilang, ya Allah emak gue surahnya enak amat. Langsung ibu baca, Aba Ba'a Ikhlas 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Contohin. Mula-mula ngeliatin, lama-lama ngikut. Anak muda juga demikian. Rangkul Pak, jangan dipukul. Ajak, jangan diejek. Setuju Bu? Setiap kita pasti punya masa lalu. Tapi yang terpenting sekarang, bagaimana memikirkan tentang masa yang akan. Yang masih minum minuman keras, jauhkan. Orang barat mabok pantas, makan juga enak-enak. Kentucky, percikan, hotdog, hamburger, pizza, hoka-hoka bento. Begitu mabok, daging, roti. Nak Cipondoh mabok, bala-bala. Ibu, ibu, Bu, contohin. Nggak cukup dibil. Kalau dicontohin mula-mula ngeliatin, lama-lama ngikut. Kalau dibilangin doang masuk kuping kanan, masih bagus keluar. Kalau ngendep jadi kuning-kuning.
Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi wa inna ilaihi. Itulah kenapa Nabi diutus punya misi yang luar biasa. Apa misinya? Innama bu'istu liutammima makarimal. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus ke dunia ini punya misi yang sangat mulia, diemban suatu amanat yang luar biasa. Apa itu? Memperbaiki akhlak dan budi pekertinya dari mulai keluarga sampai masyarakat, sampai pejabat, sampai orang biasa, bahkan sampai penguasa. Imam Ali mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Ketika satu negeri akhlaknya baik, insyaallah tuh negeri jadi kuat. Wa in zahabat humu zahabu. Tapi catat, ketika satu negeri akhlaknya rusak, satu negeri akhlaknya brok-brok, tinggal tunggu kehancuran negeri itu, kata Imam Ali. Masyarakat, pejabat, akhlaknya mulai rusak. Masa korban judi mau dikasih bantuan sosial? Bu, orang main judi bangkrut, dikasih bansos. Buat apa bansosnya? Buat main judi lagi. Yang betul, tangkap, penjarakan, agar dia nggak main judi lagi. Setuju, Pak? Lebih parahnya lagi, mahasiswa pelajar dikasih alat kontrasepsi. Ibu tahu nggak kontrasepsi? Sok lo main tahu-tahu aja. Yang di dapur mah terasi. Pak, kontrasepsi itu kondom. Sekarang mahasiswa pelajar diberikan kondom. Apa itu artinya? Boleh berzina, yang penting pakai. Boleh berzina, yang penting pakai. Begitu, Bu, artinya. Pak, sirem nih Pak nih. Pak, yang namanya berzina pakai nggak pakai kondom, dosa nggak Pak? Jawab, dosa nggak Pak? Betul, Bu? Makanya musibah nggak ada habisnya. Bencana silih berganti. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita yang penuh dengan salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam udah enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya kepada, iya, gue juga tahu, mana rumput yang bergoyang? Satu, orang yang rajin goyangkan lidahnya membaca ayat suci ayat suci di rumah Quran ada nggak? Di musola, di masjid, di majelis taklim, dibaca tidak? Dibaca tidak? Lebih banyak baca Quran apa baca WA? Brengsek lu. Laki bini pantat-pantatan baca WA. Si laki baca WA, si bini baca. Begitu pagi si ibu pengen masak nasi goreng, ngambil tempat bumbu, tulisannya garam, dicobain gula. Dia ngomel sama anaknya, nak, ada apa sih mak? Ini tempat bumbu, kenapa? Tulisannya garam tapi isinya. Anaknya jawab, bapak juga begitu mak. Maksudnya lihat aja WA bapak, namanya Ani, ganti cucuk. Di sini ada nggak laki begitu? Astagfirullah.
Lu pulang berantem bini lu. Iya Bu, iya Pak. Luar biasa ujian akhlak saat ini. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah mengajarkan kita, sayati zamanun ala ummati, akan datang atas umatku suatu zaman, la yabqa minal Quran illa rasmu, Quran hanya tinggal tulisannya saja. Jangankan diamalkan, jangankan dipelajari, baca Quran pun sudah mulai jarang. Betul? Sampai-sampai Nabi tekankan, nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Terangi rumah tangga kalian, hiasi rumah tangga kalian dengan memperbanyak solat-solat sunnah dan membaca ayat suci dan ternyata Al-Quran merupakan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ayu khuluqi Rasulullah, wahai Aisyah, apa itu akhlaknya Nabi? Saking mulianya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Saking mulianya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Saking mulianya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Saking mulianya, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Qalat Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Kalau kalian mau tahu apa akhlak Nabi yang begitu mulia, akhlak Nabi ternyata kitab suci anak muda belajar Al-Quran. Bu, subuh yang azan anak muda cakep nggak Bu? As-salatu khairum minan naum. Ibu nanya, itu siapa yang azan? Remaja Islam Masjid Nurus Sa'adah. Gue paling gedek udah subuh gerimis dingin yang azan aki-aki. Hayalah sholah kecekek melulu. Subuh yang selawatan anak muda cakep nah? Jawab cakep nah? Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril wa diyaiha wa ala. Bapak yang nanya, itu siapa selawatan subuh-subuh? Remaja Islam Masjid Nurus Sa'adah. Ki-aki selawatan. Huruf dan gak jelas. Selawat badar meleset Coca-Cola. Cucunya masuk, ganti kong. Apaan? Sprite. Imam anak muda, cakep nggak? Jawab, cakep nggak? Betul? Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu nanya, itu siapa imamnya? Remaja Islam Masjid Nurus Sa'adah. Enak gak suaranya? Panjang gak napasnya? Suratnya ganti-gan, maghrib lain, isya lain, subuh aki-aki. Pas-pasan. Maghrib kul-kul, isya kul-kul,
subuh juga. Besok ketemu maghrib waladhdallin amin, kata yang belakang pasti kul-kul. Isya ketemu lagi waladhdallin amin. Ada anak muda berdua di WC lagi wudu, yang atuh ngomong, lu dengerin deh, pasti kul-kul. Imam kemaluan diganti, inna atainakal kausar. Temennya jawab yang wudu, udah ganti bego. Fasalli li rabbika wanhar, inna pohon deh. Anak muda di WC teriak, imam, innalillahi. Apalagi 3 hari mau lebaran, imam pada pulang kampung. Terawih nggak ada imam. Pengurus sambutan, sehubungan ini malam terawih, imamnya pulang kampung. Maka sementara waktu terawih kami liburkan. Nenek-nenek di belakang ngomel kayak TK aja, pakai libur-liburan. Untung ada remaja Islam Masjid Nurus, jangan libur. Saya imam, bisa nggak? Kecil, dengan catatan. Kenapa? Suratnya yang pendek-pendek. Jadi yang penting terawih. Namanya juga imam nekat. Anak muda jadi imam, enak nggak bu? Enak apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Di belakang seneng nenek-nenek, enak nih terawih cepet nih. Habis terawih nih imam mukanya pucat bu. Kenapa pucat? Witir. Boro-boro sabihis kuliah nggak nyampe-nyampe. Tapi karena imam nekat, biarin deh kuliah aja. Mudah-mudahan di belakang ada ngebilangi, kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Nenek-nenek kesel di belakang. Imam, kapan lakumnya? Oh iya, baru si imam ingat, lakum dinukum waladdallin. Makmumnya bego lagi. Imam salah diaminin juga. Lagi sholat di belakang ada yang ngomong, perasaan amin 2 kali. Yang sebelah nyautin, biarin terserah imam. Yang sebelah nyautin juga, jangan ngomong lu batal. Yang parah yang pojok, untung gua nggak ngomong. Satu masjid batal semuanya. Anak muda, anak muda, ayo anak muda, belajar Quran, jauhkan narkoba. Setuju bu? Kenapa-napa yang susah siapa? Lu biar belagu kayak apa mau diborgol, mewek-mewek aja. Tinggal orang tua mundar mandir demi anak ya bu. Perhiasan dijual, barang-barang dijual demi anak. Pulang bukan makin bener makin brengsek. Mau make lagi nggak punya uang. Mau ngejual nggak ada yang dijual. Dia masuk ke dapur, ketemu tabung gas 3 kilo, dijual juga. Di sini ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak yang begitu? Anak muda, anak muda, belajar Quran ya, hadir di pengajian ya bu ya, ya bu ya. Orang tua mah sholat biasa, tapi anak muda sholat itu yang luar biasa. Amin.
Orang tua bangun malam tahajud biasa, tapi anak muda bangun malam tahajud itu yang luar biasa. Kita mabuk mau ngapain lagi? Nyium kulit udah bau tanah. Betul tidak? Ajal kita nggak tahu. Betul? Makanya nggak pakai syarat. Kali gitu syaratnya mati, mesti sakit. Kagak, yang sehat juga banyak yang mati. Betul? Kali syaratnya tua, kagak, yang muda juga banyak yang mati. Nggak pakai abjad. Kalau pakai abjad yang nomor 1 mati, yang namanya A dulu. Maaf Agus, Aminah, udah habis A B. Saya alhamdulillah Zainuddin, Z terakhir. Mati nggak ada gotong. Bu, kalau pakai umur ikutin Nabi 63. Berapa? 63. Maaf yang 60. Tinggal 3 tahun lagi lu. Apalagi ini malam udah 62 tahun. Tinggal setahun. Apalagi ini malam udah 62 tahun 11 bulan. Tinggal nungguin bulan depan. Apalagi ini malam udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Tinggal nunggu besok. Betul tidak? Hidup sehari berapa jam, Bu? Kalau nggak mati jam 1, nggak mati jam 2, hidup seminggu berapa hari? Nggak meninggal Senin, nggak Selasa. Betul tidak? Setahun berapa bulan, Bu? Nggak meninggal Januari, nggak Februari, tinggal nunggu doa. Tapi yang Nabi sabdakan, orang akan dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari. Pak, punya WA nggak? Sampai nggak ke WA Bapak, ada orang lagi khutbah meninggal dunia. Ini orang tukang ngasih khutbah Jumat, Allah kasih meninggalnya lagi khutbah Jumat. Husnul. Ibu punya WA nggak? Pernah nggak ibu di-share sama orang, ada orang baca Quran meninggal dunia? Ini orang hobinya baca, dimatikannya lagi baca. Hati-hati yang rajin main catur, lagi sekak mati. Bu, hati-hati yang hobi main TikTok, lagi main TikTok mati. Saya hobinya ceramah, mudah-mudahan matinya lagi ceramah. Jangan diaminin. Lu diaminin tega lu. Iya Bu, iya Bu, lakukan kebaikan agar mati dalam keadaan baik. Jauhkan semua keburukan agar mati jangan sampai matinya buruk. Setuju? Insya serem kalau kematian datang, Bu. Jala Israel jasad terbujur, seluruh tubuh sekujur badan. Pasti nggak, Bu? Pasti nggak, Pak? Masuk liang kubur, apa yang kita bawa? Ama Bapak biar sayang sama bini, bini dikubur, nggak mungkin Bapak ikut dikubur. Malah udah seminggu bapaknya. Iya, gue tahu. Makanya kalau laki nggak mau kawin lagi, Bu, kasih servis yang benar. Setuju nggak, Bu? Kali-kali dong laki berangkat kerja, antar sampai terasnya. Saat berangkat, suamiku saya, doaku nyertaimu selalu. Cium tangannya, cium jidatnya. Apa
ngepok. Begitu lakinya mau naik motor, iu pesen lagi, abang ada apa lagi sih bu? Di kantor jangan sampai ada dusta di antara kita. Ini bang jasnya, ini bang dasinya, hati-hati ngojeknya. Jas hujan, jas hujan. Setuju nggak pak? Pak setuju nggak pak? Biasanya bu kalau si nyanyi ginian nih, saya bawain lagunya bu, udah nggak demen gue sama lagu dia udah brengsek banget orang tuh udah. Tapi gue demen banget sama lagu-lagunya. Sekarang brengsek gue nggak demen lagunya udah. Gue pengen bawain nggak enak jadi maunya. Anak-anak mau jadi orang yang soleh, taat sama orang tua. Setuju? Insya nyari sorga nggak usah jauh-jauh. Sorga ada di rumah kita. Surga di bawah telapak kaki. Nyari ridhonya Allah nggak usah jauh-jauh. Ridhonya Allah ada di rumah kita. Ridallah fi ridal, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Makanya satu ibu sanggup menghidupi anak 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu sanggup menghidupi satu ibu. Mudah-mudahan ibu panjang umur semuanya, bisa melihat keberhasilan anak-anaknya dunia sampai akhirat. Ya Rabbal insya wala yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam hanya tinggal namanya saja. Jangankan untuk dipelajari, jangankan untuk diamalkan, duduk di majlis aja susahnya luar biasa. Betul? Penyakit ngaji cuma satu bu, malas. Betul nggak pak? Saya kasih doanya mau nggak? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Capek amat. Allahumma, udah gitu. Kalau nggak dipaksain mana mau ngaji bu? Bu, sholat paksain. Pak, ngaji paksain. Bu, baca Quran paksain. Pak, sedekah paksain. Mendingan masuk surga dipaksain ketimbang masuk neraka sukarela. Pak, mau surga apa neraka? Mau surga dipaksain apa neraka sukarela? Nyau. Mendingan masuk surga ketimbang masuk neraka sukarela. Caranya bagaimana? Sholat malas, paksain. Ngaji malas, paksain. Baca Quran malas, paksain. Selawatan malas, paksain. Mendingan masuk surga dipaksain ketimbang masuk neraka secara sukarela. Bapak ibu sekalian, setuju? Insya. Dah yang terakhir, jaga persatuan. Setuju? Sekarang umat Islam sudah jadi uji dengan kelompok begal nasab. Betul? Betul? Saya ditanya bu sama orang, Ustadz bagaimana tuh tentang nasab? Saya jawab, gue nggak bikin nasab, gue bikin nasib. Saya nggak tahu nasib saya matinya bagaimana. Betul pak? Saya belum tahu masuk kubur nasib saya kayak apa. Saya belum tahu nanti bangkit dari kiamat nasib saya kayak apa. Daripada bikin nasab orang, mendingan bikin nasib sendiri. Setuju? Jawab, setuju? Betul? Betul? Tapi yang pasti, guru saya almarhum Ki Haji Abdullah Syafi'i cinta dengan habaib. Yang pasti, guru saya Kiai Sukron Ma'mun cinta dengan habaib. Kalau
guru-guru saya cinta dengan habaib, masa saya muridnya benci sama habaib? Betul? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ada orang hidungnya mancung, tinggi, ngaku habib, udah baik sangka aja, mungkin dia habib, selesai. Ada lagi yang datang hidungnya pesek, bogel lagi. Mungkin dulu nih abahnya kawinnya orang Kulon, ngaku habib, ya sudah, baik sangka aja ketimbang buruk sangka. Baik sangka berpahala ketimbang buruk sangka kita berdosa. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Jawab, betul tidak? Ini saya berpesan dengan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, yuk jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Setuju? Setuju? Ini negara dibangun dengan ukhuwah, betul? Ini negara merdeka dengan ukhuwah, betul? Ini negara jadi baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur karena ukhuwah, betul? Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad, kinwamud dunya bi arba'ati nafat. Kalau dunia mau tegak, negara mau aman, wilayah mau tentram, ini 4 golongan kudu bersatu. Siapa dia? Yang pertama, bila ilmu ulama, dengan ilmunya para alim, dengan ilmunya para alim. Catat baik-baik ibu sekalian, jangan jauhi para alim, jangan jauhi para haba. Kalau jauh, nasib kita akan rusak. Rusaknya bagaimana? Yang pertama, yarfa'ul barakah min kasbihim. Allah akan cabut keberkahan hidup kita. Yang kedua, wa yusallituhumullah ta'ala alaihim sultanan zalimah. Akan dilahirkan di tengah-tengah orang yang jauh sama ulama, benci sama habaib, pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan lebih dahsyatnya lagi, orang yang jauh sama ulama, membenci habaib, wa yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Matinya dipastikan tidak membawa iman. Su'ul khatimah. Paham ibu? Paham bapak? Paham bapak? Ya sudah pulang, kan sudah paham. Paham bapak? Yang kedua, bi'adil umara. Adilnya aparatur pemerintah. Hukum jangan seperti pisau, tajamnya cuman, tapi ke atas muntulnya luar biasa. Ketika datang orang yang nggak punya, walaupun benar tapi nggak punya uang, yang benar bisa berubah jadi salah. Tapi ketika datang orang yang kaya, duitnya banyak, walaupun salah, yang salah bisa berubah jadi. Yang ketiga, bisa kawatil agniya. Rahimnya orang-orang kaya. Jangan bakhil, jangan pelit. Dan yang keempat, bidakwatil fuqara. Dengan doanya fakir. Dengan doanya fakir. Kalau 4 orang ini bersatu, kata Nabi, negara kita kembali baldatun tayyibatun wa rabbun insya. Hidup apa sih yang kita harap, bu? Lama kayak apapun hidup, ujung-ujungnya kullu nafsin, mati-mati juga. Betul? Lagi makan mati, bisa nggak? Lagi minum, lagi baca Quran, lagi sholat, lagi maulid kayak begini nih, mati semua. Bisa nggak? Besok TV One rame, Masjid Jami Nurus, Cipon, Tangger mengadakan peringatan mau, ketika diberikan ceramah, jamaahnya mati semua. Dalam kurung kecuali penceramahnya. Saya pulang nggak bawa apa-apa. Bini saya nanya, abah pulang ceramah nggak bawa apa-apa? Saya jawab, mati semua. Tapi mudah-mudahan panjang umur semua ya. Amin ya rabbal.
insya. Nih 4 golongan. Pertama, dengan ilmunya para alim, jangan mau diadu dong. Setuju tidak? Setuju tidak? Jangan mau diadu. Betul bu? Ayo ke satu, para ulama, para habaib, para kiai dan sebagainya. Kalau ada upaya-upaya untuk ngadu domba kita, jangan kita terima, jangan kita ambil apapun segala macam bentuk fatwanya. Yang kedua, bi'adil umara, adilnya aparatur insya datang kemarin paus, betul ya? Dihormati boleh nggak? Boleh, orang tamu, betul? Mereka mau beribadah boleh nggak? Boleh, orang mereka beragama, betul? Betul? Tapi dalam muamalat dan ibadat, Islam udah ngatur kedua-duanya. Kalau muamalat, lana a'maluna walakum, itu amalmu kerjakan, ini amal kami kerjakan. Masuk ibadat, lakum dinukum, lakum dinukum. Ibu suka puasa Senin enggak? Wajib sunnah. Lagi puasa Senin, tamu datang bu. Apa yang tamu makan kita mesti ikut, apa yang tamu minum kita mesti ikut. Batalkan puasanya. Kenapa? Tamu wajib wajib dimul. Suka puasa Kemis gak bu? Wajib sunnah. Lagi puasa suami pulang, kenapa ketawa lo, kenapa? Lagi puasa Kemis suami minta apa bu? Makan. Apa yang suami makan kita mesti, apa yang suami minum kita mesti diajak ke kamar. Batalkan puasa, karena puasa kita datang tamu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa orang beriman kepada Allah juga hari kiamat, wajib memuliakan tetamu. Paulus tamu bukan? Hormati, sambut. Ibadah enggak? Ibadah, karena mereka orang boleh nggak kita ganggu agamanya, kita ganggu ibadahnya? Nggak boleh. Kenapa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi ketika masuk kepada masa ibadatnya, disitulah ada ayat lakum dinukum, bagimu dan bagiku. Betul tidak? Nggak bisa ibadah dicampur adukan antara ibadah agama yang satu dengan agama yang lainnya, sebagaimana terjadi di zaman Nabi kita Muhammad. Diajak tuker-tukeran agama, turun ayat qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum abiduna ma wala ana abidum ma wala antum abiduna ma lakum dinukum lakum dinukum. Pak, nasab ngejamin surga enggak? Jawab. Lo diem, gantian lo melulu. Pak, nasab ngejamin surga enggak? Bu, Nabi Adam punya anak namanya Khabil, masuk neraka, padahal bapaknya. Nah, kenapa Khabil masuk neraka? Bertentangan dengan Allah. Nabi Nuh punya anak, siapa? Kan'an, masuk, padahal bapaknya. Nasab nggak jamin surga. Nabi Lut, istrinya masuk neraka, anaknya masuk neraka, padahal suaminya Nabi. Nabi Muhammad, pamannya masuk neraka, tabat yada. Sampai suatu masa datang sahabat ke rumah Nabi, ya Rasulullah, ada apa? Ada pejabat Mesir anaknya mencuri. Mau apa? Jangan dihukum ya Rasulullah, bapaknya orang baik. Merah muka Nabi, ngelihat Nabi mukanya merah, sahabat ketakutan. Ya udah Rasulullah, boleh dihukum tapi seringan-ringan. Tambah merah muka Nabi.
Apa sumpah Nabi? Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Andaikan yang mencuri itu anak kandungku Fatimah sekalipun, akan kupotong kedua tangan. Nasab nggak ngejamin. Yang ngejamin amal yang ngejamin iman dan taat. Anak muda paham? Kuatkan iman. Setuju? Ibu tahu air laut rasanya? Tapi saya mau tanya, di laut ada ikan nggak? Ada ikan nggak? Hebatnya ikan di laut, boleh asin airnya, tapi si ikan nggak terpengaruh dengan asinnya air laut. Anak-anak muda kalau punya iman, anak-anak muda kalau hidup jiwanya, tinggal pun dimanapun dia tinggal, nggak akan terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulannya. Saya tinggal di Mangga Besar, Bu. Bapak tahu Mangga Besar? Komplit dari sajadah sampai haram jadah. Saya kalau subuh mau ke masjid, Bu, mereka baru pulang. Karena kanan kiri saya kos-kosan perempuan malah. Gue lihat dosa, gue nggak lihat barang bagus. Lagi ceramah jauh-jauh lewat Gajah Mada, Olimo, Ayam Muruk. Semakin malam pelacuran makin banyak. Nggak boleh ngelihat mobil kelap-kelip mau belok, tangannya main begini aja. Saya buka jendela mobil saya, ada apa nih? Disautin, mampir Om. Pakai baju begini dipanggil Om. Alhamdulillah. Saya tanya, ngapain mampir? Kali si Om capek, sini kita pijitin. Saya jawab, haram, saya punya bini. Betul dong, Bu? Betul dong, Pak? Saya pikir ngomong begitu dia pergi, kagak ngomong lagi. Ala si Om toh haram-haraman. Emang Om siapa? Lihat-lihat dong, saya pakai imamah, saya pakai gamis, saya bawa surban. Oh, si Om ustad. Emang kenapa? Enggak, kalau ustad gratis deh. Mampus dah. Saya tanya, kenapa gratis? Minta berkahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ibu, kuatkan iman ya. Anak muda, kaum bapak, semangatkan takwa ya. Ke depan kita berharap Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul. Insya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad, yuk kita contoh akhlaknya Nabi dalam kehidupan kita sehari. Anak kita ajarkan ngaji, anak muda ajarkan ngaji, pun orang-orang tua biar pada. Dan ternyata akhlaknya Nabi adalah kitab suci siapapun dia, kalau menceritakan akhlaknya Nabi, insya Allah selamat hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi dan juga keluarga saya. Sebelum saya tutup, saya ngundang boleh dong, Bu? Saya ngundang boleh dong? Boleh nggak main ke rumah saya, Bu? Pak, main ke rumah saya. Insya kemarin panitia ke rumah saya tuh berapa orang ya? 4 orang tuh. Waktu WA saya pesan jangan datang malam-malam ya. Kenapa Pak Ustadz? Takut nggak pulang. Jadi yang bagus apa Ustadz? Kalau nggak pagi, sore. Alhamdulillah, Bu, datang sore-sore. Segitu udah banyak yang keluar. Pantas kan nyampe-nyampe. Muter-muter ya. Kemana itu muter nggak tahu deh. Saya juga mau maulid, Bu. Insya Allah tanggal 2 Desember. Ustadz kok lama amat? Kan nunggu saya acaranya sepi dulu. Kalau saya udah sepi baru saya bikin mau ngundang temen, kan juga pada datang ya, Bu ya. Kalau masih maulid saya juga masih repot, teman-teman masih repot. Tapi kalau udah maulidnya mulai jarang, saya juga bisa
Seharian di rumah, teman-teman diundang juga bisa datang. Tanggal 2 Des paginya kaum ibu. Jadi ibu kalau mau datang pagi silakan. Siangnya ngarak anak-anak yatim yang mau disunatin. Kurang lebih ada 30 anak yatim yang mau kita sunatin, diarak bu. Pakai delman, pakai kuda, odong-odong, macam-macam deh. Yang penting dia girang ya bu ya. Malamnya tablik akbar buat kaum bab. Jadi pagi kaum, siang arak-arakan, malamnya kaum. Tanggal 3-nya kita nyunatin anak-anak yatim. Ibu terserah mau datang pagi silakan, bapak datang malam silakan, atau datang tanggal 3 aja deh, nyaksin anak yatim disunatin, boleh nggak? Bawa amplop, datang doang, usap kepalanya, kasih duit, kasih ucapan selamat menempuh bentuk baru. Paham gak lo? Kalau kawin selama menempuh hidup baru. Sunatin, iya gue tahu dah. Mau datang pagi silakan, mau datang malam silakan, mau datang besoknya silakan. Siap hadir? Siap hadir? Saya siapkan bis deh 2 di depan, bawa gak bu? Tapi buat kaum ibu aja ya, lo jangan. Insya Allah bu, kalau mau saya siapkan bis 2 di depan. Insya Allah naiknya gratis. Siapa yang bayar? Bu, tahu tempatnya? Markas Jablay, Mangga Besar. Mangga. Nanti sepanjang jalan umbul-umbulnya udah banyak kelihatan. Kalau ibu mau datang pagi silakan, datang malam silakan, datang waktu sunatan masalnya juga silakan. Alhamdulillah. Kira-kira ini malam saya minta duit bapak ibu dikit buat yatim saya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak nih? Pak, boleh pak? Saya minta rezekinya dikit buat yatim saya, boleh? Betul? Betul? Yuk kita keluarkan rezeki kita, berapapun dapatnya, untuk ngebantu khitanan anak-anak yatim saya. Mudah-mudahan yang ngasih rezekinya bertambah lagi, pahalanya berlipat ganda. Amin ya rabbal. Sambil kita mintakan sodakonya, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadro, ada hadro. Selawatan aja deh, ya. Sama-sama ya bu. Marhaban. Ya marhaban. Semuanya. Ya Nurul Aini. Panitia bisa bantu saya. Marhaban Jadal Husaini. Marhaban marhaban. مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا semuanya. طلع البدر علينا من ثني وجب الشكر علينا ما دعا لا إله مرحبا يا نور هايني مرحبا الحسيني مرحبا مرحبا
مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر الهدى طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله ذا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. baca Fatihah ya Bu ya Pak, mudah-mudahan rezekinya bertambah lebih banyak lagi. Amin ya Allah. Yang dagang biar laris, Amin ya Allah. yang usaha biar maju, yang sudah bekerja diangkat derajatnya, Amin. yang belum bekerja biar cepat dapat kerjanya, Amin. yang sudah berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang belum berumah tangga biar cepat jodohnya, yang sudah punya anak, anak-anaknya saleh dan salehah, yang belum punya anak biar cepat dapat keturunannya, orang tuanya masih hidup biar dipanjangkan umurnya, yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburnya taman surganya Allah. Al-Fatihah bin niyah annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wal munuh wal rusukh والصلاح للسد والرح وتوبة نصوحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوص الأرواح من بنى هذا المسجد ومن غمى هذا المسجد الجامع نور السعادة المتقدمين والمتأخرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى زوجته وذريته وأهل بيته أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بسير الأسرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم وأنت التواب الرحيم. الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة اغفر لنا ولوالدينا افتح لنا أبواب الخير وأدخلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل الخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بأهل السنة والجماعة من دار الدنيا وإلى دار الآخرة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Ibu bapak telah memberikan tausiah, ada kata yang kasar maafin ya. Maafin ya. Karena saya makhluk yang kasar.
Kalau saya makhluk halus, nggak mungkin panitia ngundang saya. Sedikit pantun boleh dong? Jika ada jarum yang patah, buang bego. Jarum patah cakep, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Ya, suatu masa kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Radio FM Terus Saadah, Cipondo, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.